Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Fasdin Cahyani dari kelas 1B Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi Bidan Malang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai posisi anatomi dan arah pergerakan anatomi. Apa itu posisi anatomi? Nah, untuk memudahkan kita dalam mempelajari ilmu anatomi, serta dalam rangka mencapai keseragaman deskripsi, telah dipilih dan ditentukan suatu posisi anatomi, yakni posisi tubuh lurus dengan dalam posisi berdiri dan pandangan kedua mata juga lurus ke depan dengan posisi kedua telapak tangan terbuka dan jari-jari lurus serta kedua tangan menggantung pada sisi-sisi tubuh. Posisi kedua kaki sedikit terbuka dengan posisi telapak kaki menghadap ke depan serta kedua tungkai lurus sempurna. Posisi anatomi sangatlah penting untuk kita mengerti. Mengapa? Karena semua struktur dan hubungan di dalam tubuh atau struktur hubungan tubuh manusia digambarkan dengan berasumsi berada pada posisi anatomi. Lalu, untuk memudahkan kita dalam mempelajari ilmu anatomi, juga digunakan beberapa bidang khayal yang akan membagi tubuh menjadi bagian-bagian tertentu. Ada 3 bidang khayal yang biasa digunakan dalam ilmu anatomi. Yang pertama yaitu bidang sagittal, yang kedua bidang frontal atau koronal, dan yang ketiga bidang horizontal atau transversal. Yang pertama, bidang sagittal atau bidang median merupakan bidang khayal atau imajiner yang melintas secara vertikal menembus tubuh tengah tubuh mulai dari atas kepala hingga di antara dua kaki dan membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan atau dextra dan kiri atau sinistra. Yang kedua yaitu bidang frontal atau koronal. Bidang frontal merupakan bidang khayal atau imajiner yang melintas secara vertikal dan tegak lurus dengan bidang sagittal dan membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan atau anterior dan belakang atau posterior. Yang ketiga adalah bidang horizontal atau transversal, merupakan bidang khayal atau imajiner yang tegak lurus dengan bidang sagittal dan bidang koronal dan membagi tubuh menjadi 2, yaitu bagian atas atau superior dan bagian bawah atau inferior. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arah dan kedudukan bagian tubuh. Ada 5 bahasan dalam arah dan kedudukan bagian tubuh. Yang pertama yaitu anterior dan posterior, yang kedua yaitu superior dan inferior, yang ketiga yaitu medial dan lateral, yang keempat superficial dan profunda, dan yang kelima adalah proximal distal. Baik, yang pertama adalah anterior dan posterior. Anterior atau bisa disebut depan atau ventral, artinya kedudukannya berada di depan struktur tubuh pembanding. Misalnya, kita bandingkan antara tulang rusuk dengan jantung. Tulang rusuk berada di depan jantung, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi tulang rusuk anterior terhadap jantung. Contoh kedua, posisi lambung dengan limpa. Lambung berada di depan limpa, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi lambung anterior terhadap limpa. Kemudian, uterus dengan rektum. Posisi uterus berada di depan rektum, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi uterus anterior terhadap rektum. Lawan dari anterior adalah posterior. Posterior atau bisa disebut belakang atau bisa disebut dorsal. Artinya adalah kedudukannya berada di belakang struktur tubuh pembanding. Misalnya, kita bandingkan kembali antara jantung dengan tulang rusuk. Jantung berada di belakang tulang rusuk, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi jantung posterior terhadap tulang rusuk.
Kemudian, uterus dengan vesika urinaria. Posisi uterus berada di belakang vesika urinaria, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi uterus posterior terhadap vesika urinaria. Yang kedua adalah superior dan inferior. Superior artinya terletak atau mendekati bagian atas tubuh atau kepala atau mendekati kranial. Misalnya, kita bandingkan antara mulut dengan dagu. Mulut terletak lebih atas daripada dagu, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi mulut superior terhadap dagu. Kemudian, untuk organ dalam kita bandingkan antara paru-paru dengan ginjal. Paru-paru lebih dekat dengan kranial daripada ginjal, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi paru-paru superior terhadap ginjal. Kemudian, lawan dari superior adalah inferior atau caudal. Inferior artinya menjauhi anggota tubuh bagian atas atau menjauhi kranial dan menuju caudal. Contohnya, misalnya kita bandingkan antara usus halus dengan lambung. Usus halus memiliki posisi di bawah lambung, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi usus halus inferior terhadap lambung. Kemudian, yang ketiga adalah medial dan lateral. Medial artinya mendekati sumbu tengah tubuh atau terletak lebih dekat dengan sumbu tengah tubuh. Contohnya, kita bandingkan antara siku dengan telapak tangan. Siku terletak lebih dekat dengan sumbu tengah tubuh daripada telapak tangan, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi siku medial terhadap telapak tangan. Kemudian, lawan dari medial adalah lateral. Lateral artinya menjauhi sumbu tengah tubuh atau menjauhi bidang sagital yang telah kita bahas di depan tadi. Misalnya, kita bandingkan antara mata dengan telinga. Telinga terletak lebih jauh dari sumbu tengah tubuh dibanding mata, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi telinga lateral terhadap mata. Yang keempat adalah superficial dan profunda. Superficial artinya dangkal atau lebih dekat dengan permukaan tubuh. Kita gunakan contoh otot kaki dengan tulang kaki. Otot kaki dengan tulang kaki memiliki hubungan superficial atau bisa dikatakan otot kaki superficial terhadap tulangnya. Mengapa demikian? Karena otot kaki terletak lebih dekat dengan permukaan kulit daripada tulang kaki. Saat organ kaki dibelah, yang akan nampak dari permukaan duluan adalah otot kakinya, baru tulang kakinya, sehingga dapat dikatakan bahwa otot kaki terletak superficial terhadap tulangnya. Sedangkan profunda artinya adalah dalam. Arti dalam adalah dia atau organ tubuh yang dimaksud lebih jauh dari permukaan. Misalnya kita gunakan contoh tulang hasta dan pengumpil dengan otot lengan bawah. Tulang hasta dan pengumpil dibungkus oleh otot lengan bawah. Tentunya, jika dilihat dari permukaan, yang terlihat duluan adalah otot lengan bawah, kemudian tulang hasta dan pengumpil. Sehingga dapat dikatakan bahwa tulang hasta dan pengumpil terletak lebih dalam daripada otot lengan bawah, atau bisa disebut tulang hasta dan pengumpil terletak profunda terhadap otot lengan bawah. Dan yang terakhir atau kelima adalah proximal distal. Proximal artinya terletak lebih mendekati dengan pangkal tubuh atau mendekati pangkal ekstremitas. Misalnya,
kita gunakan contoh anggota gerak atas, tangan. Pangkal ekstremitas anggota gerak atas berada pada pangkal lengan. Kita bandingkan antara siku dengan telapak tangan. Siku terletak lebih dekat dengan pangkal ekstremitas dibandingkan telapak tangan, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi siku proksimal terhadap telapak tangan. Kemudian, yang terakhir, lawan dari proksimal adalah distal. Distal adalah menjauhi pangkal tubuh atau menjauhi pangkal ekstremitas. Misalnya, sekarang kita gunakan contoh anggota gerak bawah atau kaki. Pangkal ekstremitas dari anggota gerak bawah berada pada pangkal paha. Kita bandingkan antara tulang paha dengan tulang pergelangan kaki. Tulang paha terletak lebih dekat dengan pangkal paha dibandingkan tulang pergelangan kaki. Sehingga dapat dikatakan bahwa tulang pergelangan kaki terletak distal terhadap tulang paha, karena tulang pergelangan kaki terletak lebih jauh dari pangkal ekstremitas dibandingkan tulang paha. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai arah pergerakan anatomi. Yang pertama adalah fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerakan mengurangi sudut yang terbentuk antara dua buah sendi, atau bisa juga dikatakan gerakan menekuk atau membengkokkan sendi. Sedangkan ekstensi merupakan gerakan menambah besar sudut yang terbentuk antara dua buah sendi atau gerakan meluruskan kembali sendi. Contohnya, saat kita menekuk siku dan meluruskannya kembali, gerakan menekuk siku merupakan gerakan fleksi dan meluruskannya kembali merupakan gerakan ekstensi. Kemudian saat kita menekuk telapak tangan dan meluruskannya kembali, hal tersebut merupakan gerakan fleksi dan ekstensi. Menekuk telapak tangan merupakan gerakan fleksi dan meluruskannya kembali merupakan ekstensi. Sedangkan menarik telapak tangan hingga melebihi posisi ekstensi dinamakan hiperekstensi. Contoh selanjutnya adalah ketika kita menekuk lutut dan meluruskan lutut. Menekuk lutut merupakan gerakan fleksi dan meluruskannya merupakan gerakan ekstensi. Kemudian, saat kita melakukan gerak jalan, ayunan kaki ke depan merupakan gerakan fleksi dan ayunan ke belakang merupakan gerakan ekstensi. Dan ayunan ke belakang lebih lanjut merupakan hiperekstensi. Begitu juga saat kita menundukkan tubuh dan mengangkat tubuh, gerakan menundukkan tubuh merupakan gerakan fleksi dan mengangkatnya kembali merupakan gerakan ekstensi. Sedangkan menarik tubuh ke belakang hingga melebihi posisi ekstensi dinamakan hiperekstensi. Kemudian, terkait fleksi dan ekstensi, terdapat gerakan yang bernama dorsifleksi dan plantar fleksi. Dorsifleksi dan plantar fleksi sebenarnya merupakan istilah yang merujuk pada kelenturan ke arah dorsum pedi atau punggung kaki dan kelenturan ke arah plantar pedi atau telapak kaki. Dorsifleksi merupakan gerakan ketika jari-jari kaki mengarah ke tulang kering, sehingga sudut yang terbentuk antara dorsum pedi dan tungkai kaki semakin mengecil. Contohnya, saat kita berjalan dengan tungkai, kita telah melakukan gerakan dorsifleksi. Sedangkan plantar fleksi merupakan gerakan yang dilakukan dengan mengurangi sudut yang terbentuk antara telapak kaki dengan bagian belakang kaki. Contohnya adalah saat kita menginjak rem mobil ataupun saat kita berjalan dengan berjinjit. Yang ketiga adalah abduksi dan adduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhi sumbu tubuh, sedangkan adduksi adalah gerakan mendekati tubuh atau mendekati sumbu tubuh. Contohnya, saat kita merentangkan tangan, kita telah melakukan gerakan abduksi karena tangan telah bergerak menjauhi sumbu tubuh. Saat kita menggerakkan kaki dari posisi siap menuju posisi istirahat, juga kita telah melakukan gerakan
abduksi karena kaki telah menjauhi sumbu tengah tubuh. Dan ketika kita merapatkan kembali tangan atau meletakkan tangan kembali menempel pada tubuh, hal itu telah terjadi gerakan adduksi, yaitu gerakan menuju sumbu tubuh. Begitu juga saat kaki kita bergerak dari keadaan istirahat menuju keadaan siap, kita juga telah melakukan gerakan adduksi mendekati sumbu tubuh. Yang keempat yaitu elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat bagian tubuh, sedangkan depresi merupakan gerakan menurunkan bagian tubuh. Contohnya, saat kita membuka mulut. Membuka mulut merupakan contoh dari gerakan elevasi, sedangkan menutupnya kembali merupakan contoh dari gerakan depresi. Contoh yang kedua adalah saat kita menaikkan bahu dan menurunkan bahu. Menaikkan bahu merupakan contoh dari gerakan elevasi dan menurunkannya merupakan contoh dari gerakan depresi. Kemudian yang kelima yaitu gerakan inversi dan eversi. Inversi merupakan gerakan memiringkan kaki ke arah dalam, sedangkan eversi merupakan gerakan memiringkan kaki ke arah luar. Yang keenam yaitu gerakan pronasi dan supinasi. Pronasi merupakan gerakan menelungkupkan telapak tangan, sedangkan supinasi merupakan gerakan menengadahkan telapak tangan. Perlu diketahui bahwa pronasi dan supinasi hanya berlaku untuk daerah tangan saja, seperti inversi dan eversi hanya berlaku untuk daerah pergelangan kaki atau daerah kaki saja. Yang selanjutnya adalah gerakan protraksi dan retraksi. Protraksi merupakan gerakan memajukan bagian tubuh ke arah anterior, sedangkan retraksi merupakan gerakan menarik bagian tubuh ke arah dalam atau ke arah posterior. Contohnya, saat kita menonjolkan rahang bawah atau mandibula, kita telah melakukan gerakan protraksi. Atau saat kita menggerakkan tulang belikat ke arah depan atau ke arah anterior, kita juga telah melakukan gerakan protraksi. Sebaliknya, gerakan retraksi menarik bagian tubuh ke dalam. Misalnya saat kita meretraksi mandibula dan saat kita menarik tulang belikat ke arah dalam tubuh. Kemudian yang selanjutnya adalah gerakan oposisi. Gerakan oposisi merupakan gerakan melingkar pada ibu jari. Gerakan melingkar pada ibu jari seperti ini dan contoh pada video ini. Kemudian selanjutnya adalah gerak sirkumduksi. Gerak sirkumduksi merupakan perpaduan gerak dari fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi yang menghasilkan gerakan melingkar atau sirkular seperti pada video berikut ini. Dan yang terakhir adalah gerak rotasi. Rotasi ke dalam, endorotasi, rotasi keluar, eksorotasi.